ada sebagai English tutor di Tutor Indonesia Japan dari tahun 2019 sampai saat ini. Dan masih banyak lagi pengalaman-pengalaman dari Kak Zafira sebenarnya. Nah, mungkin tanpa berlama-lama nih ya, yang lain tuh kayaknya udah gak sabar banget nih pengen dengerin materi dari Kak Zafira. Nah, jadi aku langsung serahkan kepada Kak Zafira untuk memberikan materi. Silakan Kak Zafira. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, suara saya kedengeran? Kedengeran. Oke, sip. Sebelumnya terima kasih nih untuk teman-teman dari Forum Ukhuwah dan Kajian Islam dari Fakultas Ilmu Komputer UI ya atas undangannya. Senang banget akhirnya bisa datang untuk menyapa teman-teman semua. Dan sebenarnya kalau misalnya sebelum langsung kita ke materi, kalau boleh jujur, aku suka banget gitu dengan tema acara kita hari ini ya, How to be your own role model gitu. Karena aku inget banget dulu ketika kecil dan yang sampai saat ini membuat aku sangat driven gitu ya, to be the person that I want to be adalah ketika aku pernah membaca satu quote yang bilang, become the role model that you wish you had when you were younger gitu. Jadi jadilah satu role model, seseorang yang bisa kita diidolakan, yang nggak pernah kita miliki gitu ketika kecil. Karena kalau misalnya tidak ada yang ingin mengambil posisi tersebut, maka kenapa tidak kita aja gitu? Karena tidak ada kok yang membatasi kita untuk menjadi satu role model tersebut yang kita butuhkan ketika kita kecil. Nah, untuk lanjut kita bahas sharingnya, sebelumnya untuk teman-teman panitia, apakah udah dikasih izin buat share screen ya? Oke, mantap. Terlihat teman-teman semua? Sudah ada Kak. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Nah, tadi untuk CV-nya tadi udah sempat dibacain ya gitu sama teteh moderatornya. Jadi ini cepat aja. Benar seperti yang tadi sudah disampaikan, saat ini aku kuliah di Osaka University di Jepang. Saat ini pun lokasinya lagi di Osaka. Dan saat ini lagi libur semester, tapi insya Allah April ini masuk semester 8. Nah, selain itu juga ini adalah kegiatan aktivitas organisasi aku saat ini gitu di waktu luang. Dan tadi juga sempat disebutin ya untuk kegiatan kerja atau internship-nya untuk saat ini. Nah, sebelum kita lanjut, aku pengen kita di sini berdialog. Jadi bukan aku aja nih yang bermonolog sendirian, tapi harapannya teman-teman juga bisa ikut timbal balik ngobrol sama aku lewat chat gitu. Karena kita di sini harapannya bisa jadi chat ya. Oke, nah sebelum kita mulai, ada yang tahukah ini karakter siapa atau karakter apa? Ada yang pernah lihat? Boleh langsung dibalas aja di chat. Gede Tama, wah cepet banget nih. Dari kakak panitia Maida, Saniyah, Lutfi. Oke, teman-teman yang lain juga udah pada tahu ya, Gede Tama. Oke, bener banget. Sip. Jadi bener ya, namanya adalah Gede Tama. Mungkin teman-teman yang pakai aplikasi Line, yang prefer Line over WhatsApp, punya kali ya stikernya Gudetama. Dan Gudetama ini sebenarnya karakter yang sangat menarik gitu. Nah, kenapa menarik? Karena Gudetama sendiri itu karakter Jepang yang namanya sendiri itu gabungan dari dua kata, gude-gude dan tamago. Tamago itu artinya Jepang ya, kalau teman-teman suka makan sushi tei terus mesen tamago sushi, tamago itu artinya telur, dan gude itu artinya adalah mager, males-malesan. Jadi karakter ini itu sangat menjual gitu, dan yang menjadi menariknya adalah ini itu sangat populer di tengah-tengah generasi kita ya, seumuran kita yang memang saat ini mau ngapain aja tuh serba mager gitu. Emang kita ada panggilan untuk menjadi warga rebahan yang paling kencang gitu kan. Nah, jadi inilah yang membuat Gudetama itu sangat populer karena ini ya, dia benar-benar tidur juga terlalu capek, mau dimasak juga terlalu capek, dia mau diapain aja terlalu capek, dia pokoknya pengen tidur aja pakai selimut dia yang terbuat dari bacon ham gitu. Jadi sangat merepresentasikan generasi kita sekarang gitu. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Dari skala 1 sampai 10, how much do you feel like a Gudetama right now? Terutama di masa pandemi sekarang ya, ada yang bilang 7, oke, 8, 10, 9, wah mantap. 2, wah ada yang ini ya, sangat
tidak merasa seperti Gudetama. Wah, luar biasa sekali. 9, 8, 7, 6. Rata-rata di atas 5 ya. Nggak apa-apa. Kita di sini sama-sama merasa seperti Gudetama. Jadi, alasan kenapa aku menunjukkan karakter ini adalah untuk pertama, apapun teman-teman rasakan di rumah, terutama dalam masa pandemi seperti ini, itu valid. Kita merasa seperti Gudetama, dalam skala 1 sampai 10 itu 10 atau 9 atau 8 itu pun sangat valid gitu. Dan kita juga pasti banyak banget nih, apalagi zaman sekarang ya gitu, untuk melihat orang-orang di sekitar kita, terus melihat kesuksesan mereka dan berpikir, paling dia suksesnya cuma gara-gara dia emang terlahir dalam privilege aja gitu. Dan ini adalah sesuatu yang kita sering sekali ya lihat diskusinya. Kalau teman-teman main Twitter nih, kan banyak banget tuh thread biasanya yang ngomongin tentang klarifikasi tentang privilege, atau misalnya gue mau ikut beropini tentang privilege misalnya seperti itu. Nah, itu sering banget kita lihat. Dan sebenarnya sering banget gitu kita juga mikir, ya iyalah dia bisa kuliah di sini, dia bisa masuk UI, apalagi UI gitu kan. Ya karena emang dari sananya dia punya privilege untuk masuk UI. Nah, dan inilah kalau misalnya kita ngomongin masalah privilege ya, aku suka banget dengan gambar ini, karena gambar ini sangat merepresentasikan apa yang menurut aku adalah privilege. Walaupun kalau gambar ini sebenarnya lebih cocok ketika kita membahas privilege yang ada di US ya, jadi privilege yang terlahir karena perbedaan warna kulit. Kayak di sini teman-teman bisa lihat, kalau misalnya orang berkulit hitam di Amerika, atau di seluruh dunia, bahkan nggak hanya di US ya, di Jepang juga, kalau misalnya kita berkulit gelap, maka kita mau melakukan apapun, hasilnya adalah satu. Gitu. Berbeda dengan orang yang berkulit putih, berbeda dengan orang yang berkulit terang, itu kalau misalnya mau melakukan apapun, itu hasilnya lebih tinggi kemungkinan akan lebih memiliki hasil lebih banyak gitu daripada teman-teman yang berkulit hitam. Nah, inilah satu privilege yang ada di dunia ini yang mungkin di Indonesia kita tidak merasakan gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin privilege-nya bukan karena warna kulit, tapi karena agama atau karena etnisitas, karena suku budaya, tapi ini exist gitu kan. Dan itulah kembali yang membuat kita banyak berpikir kesuksesan itu bukan hanya dari kerja keras, atau bahkan sama sekali nggak ada urusannya sama kerja keras, tapi karena privilege yang kita akhirnya terlahir oleh itu. Nah, sekarang aku pengen tanya untuk teman-teman sendiri gitu. Sebenarnya teman-teman setuju nggak sih dengan pandangan itu? Setuju atau enggak, yes or no, privilege itu sesuatu yang memang terlahir dengan kita, bukan sesuatu yang bisa kita usahakan. Kalau buat teman-teman sendiri gimana? Iya, no, yes. Ada lagi. Half and half, 50-50. Oke, boleh. No. Ada yes juga, dua-duanya. Oke. Ada lagi? Yes. Oke. Kalau aku sendiri sih percayanya yes. Privilege is something that we are born with. Kenapa? Oke. Jadi, privilege itu sebenarnya bisa kita definisikan dalam banyak ya, teman-teman. Dan ada satu yang aku percaya mengenai privilege, yaitu betul, kita sebagai manusia terlahir dengan privilege, dan aku percaya privilege yang diberikan ini memang sudah ditakdirkan dan sudah dijanjikan kepada kita di Al-Quran, gitu. Jadi kalau misalnya kita buka di surat Al-Isra ayat 70, itu dituliskan, aku bacanya, Bismillahirrahmanirrahim. Am amintum an yu'idakum fihi taratan ukhra fayursila alaikum qasifan minar rihi fayughriqakum bima kafartum thumma la tajidu lakum alaina bihi tabi'an. Itu ayat 69 ya. Aku bacain ayat 70-nya yang ditunjukin di sini, yaitu walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri warzaqnahum minat tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. We have dignified the children of Adam, carried them on land and sea, granted them good and lawful provisions, and privileged them far above many of our creatures. Jadi ini absolute ya, yang sudah dijanjikan Allah kepada kita, yaitu kita sebagai manusia memang sudah terlahir dengan privilege. Yang memberi privilege siapa? Bukan orang tua kita. Yang memberi privilege adalah Allah
Dan di sini ditulis, privilege them far above many of our creatures. Kita diberikan privilege jauh lebih banyak gitu ya, ditinggikan derajatnya daripada makhluk ciptaan Allah yang lain. Dan termasuk kalau misalnya ciptaan Allah berarti ada yang gaib, ada yang nggak gaib. Yang gaib juga ada yang kita tahu, mungkin ada yang kita nggak tahu juga, termasuk malaikat gitu ya. Dan kita sudah diberikan dan sudah ditinggikan gitu derajatnya oleh Allah. Nah, disinilah pentingnya bagi kita untuk percaya dengan janji Allah tersebut. Bener nggak sih kita udah dikasih privilege, tapi kok kayaknya hidup aku gini-gini aja ya? Kok ada orang yang lebih beruntung daripada aku ya? Terus privilege-nya di mana? Kok nggak kerasa gitu? Nah, inilah yang dimana kita harus coba lihat janji-janji Allah yang lain. Betul, kita memang memiliki privilege gitu, tapi ini adalah satu atau dua janji lainnya gitu yang pernah Allah tuliskan di Al-Quran, di surat Al-Ma'idah dan di surat Al-An'am. Betul kita memiliki privilege, tapi Allah juga menciptakan kita berbeda-beda. Ada orang yang mungkin lebih bagus skill-nya dalam coding. Ada orang yang skill-nya lebih bagus di design. Ada yang lebih bagus dalam public speaking. Nggak masalah gitu. Kenapa dan untuk apa? Tentu biar kita juga fastabiqul khairat ya, biar kita bisa berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan yang kedua adalah memang agar itulah bagian dari ujian kita hidup di dunia ini gitu. Kita memang ada orang yang ditinggikan kemampuannya dibandingkan kita, tapi untuk apa? Tentu agar kita termotivasi gitu. Jadi kita melihat di atas untuk termotivasi, lalu kita melihat yang di bawah kita untuk merasa bersyukur dan juga untuk membantu mereka untuk bisa sama-sama naik dengan kita. Jadi ini adalah hal-hal lain yang sudah dijanjikan oleh Allah gitu. Jadi betul kita memiliki privilege, betul orang lain ada yang mungkin kemampuannya dilebihkan. Untuk apa? Pertama, agar kita berlomba-lomba dalam kebaikan, biar kita bisa menjadi sama-sama role model di semua aspek yang diperlukan untuk seorang muslimah ya. Dan agar kita juga bisa termotivasi, semakin tertarik untuk menjadi role model yang kita perlukan tersebut. Nah, ini adalah contoh orang-orang yang dulunya sempat bikin aku insecure banget. Kayak misalnya di sini ada US politicians ya, ada Ilhan Omar, ada Rashidat Tlaib, dua-duanya muslimah. Terus ada Kanadira juga yang sekarang udah balik dari Harvard dan sekarang kerja di Kementerian Kesehatan. Terus abis itu ada Kak Gita juga gitu kan, yang sekarang tinggal di Jerman, kuliah juga lanjut S2 secara online, secara daring, sambil sama suaminya juga ini ya, kuliah juga di Jerman. Dan ini adalah orang-orang yang menurut aku luar biasa hebatnya, luar biasa bisa menjadi role model aku. Nggak hanya bisa, tapi memang gitu ya, jadi role model aku. Tapi dengan kita melihat orang yang bisa menjadi role model kita, terkadang bukannya kita merasa termotivasi, tapi kita malah merasa insecure. Kok bisa ya orang hebat banget? Kenapa kita tetap kayak gini aja gitu? Maksudnya mungkin ada dari kita yang mikir padahal aku bukan orang rebahan juga loh gitu. Tapi kenapa mereka bisa sampai sana? Aku di sini aja gitu. Dan kembali lagi memiliki pandangan seperti ini atau mindset seperti ini itu valid gitu. Karena disitulah kita di situ diuji ya. Seberapa besarnya kita percaya dengan janji Allah bahwa kita tuh orang-orang yang privileged. Dan aku pun merasa seperti itu. Waktu aku melihat Kanadira, Kak Gita, lalu para tokoh-tokoh muslimah lainnya di luar sana yang luar biasa hebatnya, aku akhirnya melihat kepada diri aku sendiri. Oke, ada insecurity, ada rasa tidak mampu, tapi kembali lagi ke aku. Ada dua yang bisa aku lakukan. Antara insecure selamanya, terus nggak maju-maju, atau aku lihat mereka dan aku jadikan sebagai motivasi. Dan lambat laun akhirnya aku berpikir, kalau mereka bisa, ya berarti nggak menutup kemungkinan dong buat aku juga bisa. Kalau misalnya orang-orang ini nih, kayak misalnya Ilhan Omar, US politician, dia di Kongres, dia berhijab juga, dia imigran juga, refugee, tapi dia bisa gitu. Terus apa yang membuat aku nggak bisa? Kalau misalnya aku ingin gitu memberikan hard work yang sama dengan apa yang orang-orang ini telah lakukan untuk mencapai mimpi-mimpi mereka. Disitulah kuncinya ya. Jadi kita percaya kita memiliki privilege tersebut, tapi juga kita percaya bahwa harus diikhtiarkan. Nggak hanya langsung plung jatuh dari langit ke pangkuan kita, tapi harus kita juga untuk mencari cara supaya bisa sampai ke sana. Dan melihat orang-orang di sekitar kita itu boleh
Untuk apa? Bukan untuk membandingkan, karena kita semua punya timeline yang berbeda, tapi untuk menjadi motivasi diri. Nah, ini adalah satu quotes yang dikasih dari umi aku ya, gitu. Jadi, teman-teman pada tahu ya ini siapa? Ada yang tahu ini aktornya siapa? Udah pernah nonton filmnya mungkin? Pada kenal ya? Oke. Nah, jadi kalau misalnya di sini, hehe Reza. Kenapa ada hehenya? Boleh. Suka deh pakai senyum-senyum gitu. Nggak apa, senyum itu ibadah. Nah, di sini ditulis, life isn't about finding yourself, life is about creating yourself. Jadi kita hidup bukan menunggu tiba-tiba ada pencerahan yang mengatakan kepada kita inilah diri kamu, tapi kita di sini hidup mengeksplor sebanyak mungkin kemungkinan yang ada di luar sana dan menentukan satu yang paling cocok buat kita. Dan untuk itu tentunya kita menghadapi jatuh bangun. Tentunya kita menghadapi failure. Tentunya kita akan dibenturkan dengan orang-orang yang mungkin kita nggak expect bakal ketemu dengan mereka. Itulah namanya hidup. Dan itulah satu proses yang membantu kita menjadi satu individu yang emang disitulah kita ingin menjadi individu tersebut. Gitu. Jadi, if we want to be a role model, kita nggak bisa tiba-tiba menunggu, paling besok ada yang nunjuk aku sebagai role model. Enggak. Kita sendiri harus memantaskan diri gitu. Dari kita sendiri harus menunjukkan usaha. Misalnya dari membenarkan time management kita, membenarkan produktivitas kita. Terus abis itu dari memanage habit-habit kita, misalnya rutinitas pagi hari, rutinitas sore hari. Semua itu menjadi akumulasi yang akhirnya akan membentuk diri kita sendiri ke depannya. Jadi itu juga lah bentuk dari ikhtiar yang harus kita lakukan ya. Nah, tapi tentunya untuk jadi role model, ada dua yang harus kita ingat. Pertama, dengan identitas kita sebagai orang Islam, sebagai muslim-muslimah. Pertama, di surat Az-Zariyat dituliskan Bismillahirrahmanirrahim, I did not create jinn and humans except to worship me. Kita boleh menjadi apapun yang ingin kita lakukan, yang penting kita tetap berkaca lagi, atau kita tetap memakai, atau ini ya, tetap terpacu dengan ini. Gitu. Jadi menggunakan ini sebagai acuan kita, yaitu untuk melakukan apapun yang ingin kita lakukan dengan niatan kembali lagi lillah gitu, untuk Allah. Jadi semua capeknya, semua pengorbanannya, semua yang kita syukuri itu semua kembali lagi untuk Allah. Sama seperti buat teman-teman nih, misalnya yang lagi ngambil ilmu komputer ya gitu. Tentu kita misalnya mikir biar nanti kerjanya di sini, biar nanti bisa kayak gini, bisa kayak gini, bisa kayak gini. Nah, itu nggak masalah gitu. Karena semua yang kita lakukan di dunia itu bukan berarti dunia atau akhirat. Tapi kita bisa loh merencanakan hidup sedemikian rupa supaya apa-apa yang kita lakukan di dunia juga nanti akhirnya akan menjadi bekal kita untuk di akhirat gitu. Jadi ini juga yang harus kita lakukan untuk meluruskan niat kita. Yang kita lakukan di sini, oke, boleh. Apa aja lakukan. Untuk misalnya kita pengen kerja di company A, untuk bikin bisnis B, untuk jadi entrepreneur, untuk jadi ibu rumah tangga, apapun yang ingin kita lakukan, semua boleh. Dimanapun kita bisa berkarya, tapi kembali lagi ingat, kita tidak diciptakan selain kita diciptakan khususnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Lalu yang nomor 2, ditulis juga di surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, remember when your Lord said to the angels, I'm going to place a successive human authority on earth. Nah ini kalau misalnya di Al-Quran bahasa Indonesia, translatean successive human authority di sini adalah khalifah. Jadi Allah berjanji gitu ya kepada malaikat bahwa Allah akan menaruh khalifah di bumi ini. Dan inilah menurut aku peran kita semua gitu. Jadi selain kita beribadah kepada Allah, tapi juga kita selalu berusaha untuk mengambil posisi leadership. Untuk apa? Untuk bisa saling memajukan orang-orang di sekitar kita yang juga sama-sama orang Islam gitu. Jadi di sini ada foto dari G20 Osaka Summit ya, dari tahun 2018 kalau nggak salah. Bukan berarti kita harus jadi presiden negara gitu. Enggak, di sini kita bisa lihat ya, ada Donald Trump, ada Pak Jokowi juga gitu, dan ada Meghan, yang dari Jerman, aku lupa namanya. Pokoknya ada semuanya gitu kan. Nah,
not necessarily that we have to be a president of a country gitu. Tapi misalnya nih kita bergabung dengan satu organisasi. Misalnya kita bertanggung jawab di bagian desain. Dengan kita bertanggung jawab di bagian desain, mungkin di situ kita bisa memutuskan, oh gimana kalau misalnya di hari raya agama-agama lain nih yang kita nggak rayakan sebagai orang Islam, kita postingannya yang ini aja, kayak misalnya fun fact, atau misalnya did you know, misalnya seperti itu. Tapi bukan yang sifatnya adalah mengucapkan, misalnya seperti itu. Itu kita bisa menentukan sebagai pemimpin gitu kan. Tapi ketika kita tidak mengambil posisi seperti itu, atau ketika kita tidak asertif, maka mungkin banyak sekali di sekitar kita di mana peraturan itu dibentuk tidak sesuai dengan syariat, atau misalnya tidak sesuai dengan apa yang kita nyaman lakukan, dan kita nggak bisa bilang apa-apa, gitu. Jadi, dua itu ya. Yang pertama adalah agar kita tetap beribadah kepada Allah, dan sebagai role model pun kita sebisanya untuk bisa mengambil peran asertif, gitu. Tidak serta-merta dalam status ketua atau status presiden, tapi to put ourselves in a position where we get to have a say, where we can use our voice, gitu. Nah, jadi dengan kita udah tahu ini ya, resepnya istilahnya, di bawah sini ada kita, dan di sana adalah satu pemimpin yang bisa beribadah kepada Allah, yang bisa menjadi role model untuk banyak orang. Sampai nyampe di titik sana itu pasti banyak banget gitu kan exploring yang harus kita lakukan. Karena kita juga nggak tahu tuh kita minat bakatnya di mana, kita bagusnya sebenarnya di mana, terus kita nanti akan bermanfaat bagi orang itu sebenarnya di mana. Nah itu banyak banget yang kita masih nggak tahu nih gitu. Karena aku pun waktu pertama kali masuk kuliah ya, sampai sekarang juga aku baru tahu aku mau ngerjain apa project ke depannya. Misi hidupnya itu tuh ketika aku tingkat 3, tingkat 4 gitu. Jadi selama tingkat 1, tingkat 2, aku ya udah semuanya aja aku coba kerjain untuk memilih, untuk melihat apa yang bakal paling nyantol buat aku. Dan ini wajar gitu. Dan nggak ada yang terburu-buru. Kita nggak perlu kembali lagi membandingkan timeline kita dengan timeline orang lain, karena kita semua memiliki pace yang berbeda. Work at your own pace, at your most comfortable pace. Gitu. Dan ada satu nih, the harsh truth of life that we have to understand. Ketika kita mengalami atau ketika kita mengeksplor sebanyak mungkin opportunity di luar sana, pasti ada kemungkinan kita akan dipertemukan dengan yang namanya jatuh bangun. Nah, kita coba lihat. Name this man and his failure. Coba teman-teman ada yang kenal? Tahu ya, nggak kenal. Berbeda era hidupnya sama kita soalnya. Tapi the light, is a very, very obvious hint. Teman-teman ada yang tahu? Who and what was his failure? Alva Edison, oke. Okay. Edison, betul ya. Nah, what is his failure? Ada yang tahu? Ini biasanya quotes yang sering banget ditampilin di mana-mana sih. Alva Edison. Gagal bikin bohlam. Oke, ada yang bilang 999 kali gagal bikin lampu. Terus ada lagi, ada yang angkanya pengen dinaikin lagi, bukan 999. Ada yang mau bilang 10.000. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman cari di internet, 99 ya, pas banget 999, boleh. Nah, kalau misalnya di internet, aku cari quotes-nya Thomas Alva Edison, yang beliau katakan ada yang nawar nih, jadi 9.000. Kalau misalnya di internet, seperti ini. Beliau mengatakan bahwa kalau misalnya kita ngelihatnya dari negatifnya, maka kegagalan beliau adalah beliau gagal mencari cara agar bisa menyalakan lampu 10.000 kali. 10.000 kali beliau mencoba berbagai macam cara dan gak ada satupun yang berhasil. Tapi kembali lagi ini ngomongin mindset. Beliau tidak berkata beliau gagal. Yang beliau lakukan adalah, yang beliau katakan adalah, I have just found 10,000 ways that won't work. Jadi yang beliau katakan adalah bukan 10.000 kali gagal, tapi 10.000 kali dia berhasil menemukan cara agar lampu itu tidak nyala, gitu. Dan dengan beliau menemukan 10.000 kali cara lampu tidak nyala, itulah
beliau semakin dekat gitu kan, semakin didekatkan dengan cara lampu itu bisa nyala gitu. Jadi it takes exploring to know what you love, it takes exploring to know where your call is. Jadi ini satu yang pertama. Lalu yang kedua, ini yang mungkin lebih masih hidup kali ya, masih di sekitaran kita. Ada yang kenal dengan beliau? Can someone tell me his failure? Ini sesuatu yang beliau sempat share di Instagram. Iman Usman belum kenalan. Oke, nanti semoga bisa kenalan ya. Iman Usman. Aman Isman, nggak apa. Iman Usman. Sip. Ada yang tahu failure-nya beliau di mana? Benar ya, kalau misalnya teman-teman lihat di sini, udah kelihatan di sini ditulis ruang guru. Bukan ruang guru failure-nya. Oke, ada lagi. Oke, yang aku maksud adalah something more recent gitu. Jadi, beliau ini dulu ketika lulus S1, beliau itu lanjut pengen daftar S2 di Harvard gitu. Dan beliau ternyata tahun itu memang belum rezekinya. Akhirnya beliau lanjut tuh ketemu gitu kan dengan Kak Belva, mereka sama-sama meng-invent atau meng-establish ruang guru, dan tahun ini ketika beliau mencoba lagi setelah ruang guru sudah menjadi satu bisnis yang sangat besar di Indonesia, yang sangat successful and world recognized, disitulah beliau mencoba lagi untuk daftar ke Harvard, dan disitulah beliau keterima. Jadi, first, it takes exploring, and second, it takes time. Yang nggak menjadi ini ya, yang menjadi satu kesamaan antara beliau dengan Thomas Alva Edison adalah they kept trying. Mereka tetap mencoba, mereka tidak melihat satu kegagalan sebagai akhir dari segalanya, tapi mereka melihat satu kegagalan dan mereka berpikir, oh berarti bukan sekarang, berarti harus coba yang lain, berarti mungkin harus nunggu dulu. Dan ini adalah salah satu skill yang kita perlukan sebagai role model to also implement in ourselves. Karena not everything is going to go well. And that's life, gitu. Kalau nggak seperti itu, maka mungkin kita tidak diuji gitu kan oleh Allah. Dan diuji oleh Allah itu adalah bentuk sayangnya Allah juga kepada kita. Nah, karena itulah, it's going to take time. Kalau misalnya share experience aku sendiri gitu. Jadi, aku tahun kemarin ngejar untuk bisa wisuda 3,5 tahun. Nggak jadi akhirnya, memang qadarullah gitu ya. Dan di judul skripsi yang aku kumpulin pertama adalah ngomongin tentang the study of Muslims' parent satisfaction with the quality of international Islamic schools in Japan. Jadi ngomongin tentang komunitas Muslim yang ada di Jepang. Lalu, aku kerjain tuh risetnya, aku cari informasi sebanyak-banyaknya, aku konsul sama dosen aku. Tapi nggak ada satupun yang bikin aku struck sama sekali sama judul ini. Ini mungkin masuk di comfort zone aku ya, gitu. Dan aku juga mikirnya, ya bisalah nyari Islam community di Jepang tuh nggak susah gitu kan, karena kita networknya semua terjaring. Tapi nggak ada satupun joy dalam mengerjakan judul ini. Sampai akhirnya aku bener-bener berdialog gitu ya dengan diri aku sendiri. Aku coba cari apa sih yang aku suka, apa sih yang pengen aku lakukan. Aku pengen menjadi role model atau academic scholar di mana sih. Akhirnya setelah memberanikan diri, setelah mikir panjang-panjang, aku memutuskan, oke, tentu aku passionnya adalah di education. Tapi education yang seperti apa? Aku memutuskan aku pengen meng-assess bukan kurikulum pendidikan secara keseluruhan, tapi khusus ngomongin tentang pendidikan seksual. Dan inilah satu bidang yang dimana aku pun saat ini sedang berjuang untuk daftar kuliah S2 gitu kan. Untuk kedepannya biar aku bisa tetap riset di materi ini, di topik ini. Akhirnya aku ganti judul yang tadinya The Study of Muslims Parent Satisfaction, aku mengerjakan topik berjudul The Assessment of Islamic Sexuality Education Curriculum. Gitu. Dan case study-nya adalah International Islamic Schools di Jepang. Dan it takes exploring, dan apakah ada konsekuensinya? Tentu ini perspektif sekali lagi ya. Aku melihat bukan konsekuensi. Aku melihat, oke, aku nggak jadi lulus 3,5 tahun, aku akan lulus 4 tahun, tapi pertama itu tetap tepat waktu, dan yang kedua berarti aku ada 6 bulan lagi nih tambahan untuk mematangkan riset aku, dan itu adalah sesuatu yang aku lihat sebagai kembali lagi rezeki atau privilege gitu. Jadi
it all goes back to your mindset and it all goes back to how you want to perceive things. Nah, untuk bisa sampai di situ tentu nggak mudah ya. Ini adalah satu quote dari Silver Linings Playbook yang aku suka banget. Dan ini adalah, kalau teman-teman kenal, beliau ini Jennifer Lawrence, mungkin teman-teman kenalnya waktu zaman Hunger Games ya. Aku juga kenal pertama kali sama Jennifer Lawrence waktu zaman Hunger Games. Tapi ada satu quote yang aku suka banget. Dia bilang kayak gini, "There's always going to be a part of me that's sloppy and dirty, but I like that. With all the other parts of myself. Can you forgive? Are you any good of that?" Jadi di sini tokoh yang dimainkan oleh Jennifer Lawrence itu berbicara kepada orang lain dan dia bilang bahwa memang sebagai individu dia memiliki kekurangan. Sebagai individu ada bagian dari dia yang sloppy and dirty, but I like that. Sama dengan seluruh bagian dari dia, dari diri dia. Dia bisa menerima itu dan dia bisa memaafkan itu dan dia bisa melanjutkan hidupnya dengan perspektif atau mindset seperti ini. Nah, apakah yang dia berkata kepada laki-laki lain ini, dia bilang, can you do that? Can you forgive? Are you any good at that? Dan ini menurut aku sangat berkaitan dengan bagaimana kita melihat apa yang terjadi dalam hidup kita juga gitu. Jadi, banyak nih kita sebagai manusia bisa berencana gitu kan. Dan kita bisa pokoknya punya target, tahun ini harus ngelakuin ini, target tahun ini harus ngelakuin ini, mungkin harus berpenghasilan segini, lulus dengan IPK segini. Tapi, can you accept that Allah has His plans for you? Dan kita di sini sebagai manusia itu bisa berikhtiar, bisa berencana, tapi disitulah garisnya. Ada wisdom yang kita sebagai manusia itu tidak bisa memahami, yang dimana Allah sebagai Maha Bijaksana itu jauh lebih tahu daripada kita semua gitu. Dan terkadang kita setelah udah niatnya ibadah nih gitu kan. Dan kita sebenarnya niatnya juga udah untuk bisa menjadi role model untuk orang lain. Tapi kita melihat kenapa yang ingin kita lakukan itu nggak berakhir atau nggak berujung yang dimana kita inginkan gitu. Well, that goes back to first, can you accept that Allah has His plans for you? And can you accept that what you think is best may not be the best for Allah gitu. Karena kembali lagi sebagai manusia, kita terbatas gitu. Kemampuan kita terbatas, pengetahuan kita terbatas, dan yang kembali lagi yang tahu yang paling valuable buat kita, paling tahu value kita sebagai role model adalah Allah. Jadi ini adalah salah satu yang perlu kita, skill yang perlu kita punya juga ya, yaitu to accept whatever happens, happens. Nah, jadi dengan kita acknowledge nih privilege kita, disitulah kita bisa mulai bergerak untuk mencari di mana sih kita bisa menjadi role model. Nah, begitu kita sudah menemukan kita pengen di mana, kita bisa tuh mulai meluruskan niat kita, meluruskan tujuan kita, jadi tidak hanya tujuan yang dunia bertolak akhirat, tapi juga dunia dan akhirat pun sama-sama dapat. Dan setelah kita juga bisa nge-embrace our potential untuk dua-duanya ya, kita memiliki potensi untuk sukses, kita juga punya potensi untuk menghadapi kegagalan dulu nih sebelum sukses. Kalau kita bisa menerima ini semua, nah insya Allah, we can embrace our perfect imperfections and we can be the role model that we want to be for ourselves and for other people around us. And hopefully buat teman-teman semua di sini, teman-teman yang udah hadir di sini ya, kita ada 79 orang, 78 mungkin ya, kalau excluding aku. Beginilah insya Allah cara kita bisa memulai ya satu langkah ke depan untuk menjadi the role model that we needed when we were young and the role model that we need for ourselves right now gitu. Jadi terima kasih, sekian dari aku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren banget tadi penyampaian materi dari Kak Zafira. Benar-benar aku tuh pas dengerin materi dari Kak Zafira tuh aku langsung ngerasa kayak, iya benar ya, kayak setiap orang tuh punya waktunya masing-masing untuk jadi orang itu menjadi sesuatu kayak gitu. Jadi kayak kita nggak usah kita nggak usah sedih, nggak usah malu-malu kayak gitu untuk jadi kita juga harus explore diri kita juga untuk jadi menjadi the best of ourselves kayak gitu. Nah, mungkin sekarang tuh
banyak banget nih Kak yang udah nanya, udah ngajuin pertanyaan untuk Kak Zafira. Jadi aku tampilin dulu ya pertanyaannya, mungkin bisa dipilih oleh Kak Zafira juga untuk pertanyaan mana nih yang menarik untuk dijawab kayak gitu. Iya, sama sorry motong. Mungkin kalau ada yang mau raise hand dan langsung Nah, address. iya betul. Iya, silahkan juga ya biar bisa ngobrol sama Kak Zafiranya. I think that would be a great opportunity buat teman-teman kenalan. By the way, Elin, may I ask question buat Kak Zafira? Iya, boleh Kak, boleh banget. Okay. Mungkin ini akan juga merupakan pertanyaan representatif buat anak-anak tahun terakhir ya di UI juga. Nih, I saw in your blogs bahwa Kak Zafi lagi preparation buat S2, lagi persiapan master ya. Boleh sharing nggak Kak? Di sini mungkin kita lagi sibuk di akhir tahun, tapi kalau mau lanjut langsung S2 tuh harus sambil mikirin gimana ambil GMAT, ambil prepare for IELTS, TOEFL, dan mungkin at the first place kenapa sih harus S2, dan boleh sharing gimana cerita proses perjalanan panjangnya dipersingkat aja gitu Kak, dan kasih tips buat kita biar lebih pede gitu dalam aplikasi. Thank you. Oke, thank you. Bener ya buat teman-teman semua. Kalau misalnya sempat ngelihat salah satu video yang aku udah up di YouTube, aku di situ nunjukin satu perjalanan aku di mana aku mendaftar untuk S2. Dan tentunya mengambil S2 itu not for everyone gitu ya. Karena ini perlu dengan konsideran masing-masing juga, apakah perlu, apakah tidak. Di sini satu alasan kenapa aku ingin mengambil S2 adalah karena aku rasa to produce what I want to produce in the future, aku perlu insights dari academics gitu kan. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, aku adalah seorang advocate for sexuality education, dan di sini project aku adalah untuk bisa membangun satu kurikulum sexuality education yang sensitive to faith and culture gitu. Jadi menurut aku percaya banget nggak ada yang namanya sexuality education itu against Islam, enggak. Perlu kita aja untuk mencari cara gimana caranya bisa reconcile dua hal tersebut. Nah, itulah project aku. Untuk menemukan satu kurikulum ini, untuk mendevelop, aku perlu banyak waktu untuk riset. Aku perlu mendapatkan insights dari dosen yang sudah ahli pada bidangnya. Aku perlu networking dengan orang-orang sesama scholar, sesama akademik yang melakukan atau meriset tentang topik yang sama. Going to grad school atau pergi ke S2 memberi aku satu platform untuk melakukan hal ini, yang dimana tidak disediakan kepada aku seandainya aku memilih untuk bekerja. Jadi itulah alasan aku memilih untuk S2 gitu ya. Dan untuk prosesnya sendiri, memang karena sudah diniatkan dari awal, aku pun sudah memasang satu timeline ketika aku tingkat 4 untuk tahu nih kapan daftarnya ditutup, berarti aku harus ngambil IELTS dari kapan, aku harus ngambil TOEFL dari kapan, dan aku harus ngambil tes seperti GRE atau GMAT itu dari kapan. Dan dengan kita tahu nih kita ingin melakukan apa, biasanya sangat mudah bagi kita untuk merencanakan, untuk mengambil semuanya, dan itulah yang membantu aku sekarang mendaftar untuk S2 sekarang. Jadi kurang lebih begitu sih prosesnya. You have to plan it way ahead, and you also have to know what you want to do. Tapi kalau misalnya kita pengen S2 bukan karena keinginan kita sendiri, atau misalnya karena kita mikir, tapi ya daripada kerja mendingan kuliah, itu valid gitu ya. Tapi it's always best to do the things that you love and to do the things that you want to do. Jadi, if you need to take a year off, if you need to take a gap year, nggak masalah gitu. Karena kembali lagi, it's best to do things that we are passionate in. Aku percayanya begitu sih. Semoga menjawab ya, Kak Fatina. Thank you. Jawab, Kak. Mungkin dari teman-teman yang lain, kalau misalnya mau langsung ngajuin pertanyaan lewat mic, bisa langsung raise hand aja, nanti dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya ya. Ini ada nih Hana Naila, Lin. Oke. Hana Naila boleh langsung unmute aja. Halo Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaraku kedengaran ya Kak? Ada.
Sebelumnya mohon maaf ya Kak, nggak bisa on cam karena kameranya sedang bermasalah. Ya, nggak apa-apa. Iya, halo Kak Zafira. Aku mau nanya nih Kak, pertanyaan ini juga aku tulis di pertanyaan yang dikasih oleh panitianya. Yang pertama, aku punya 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara kakak memulai agar menjadi produktif dan bagaimana kakak istiqomah dalam keproduktifan itu sendiri? Ya, kayak bagaimana membagi waktu antara akademis, ibadah, dan juga organisasi. Terus yang kedua, bagaimana menjadikan dan menjalani segala aktivitas yang kita jalani seperti kuliah, organisasi, dan lain halnya dengan orientasi beribadah dan juga ikhlas. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Hana Naila. Aku coba review ya pertanyaannya. Yang pertama, gimana caranya bisa membalance produktivitas kita antara akademik, organisasi, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, bagaimana caranya orientasi kita tetap buat akhirat. Oke, yang pertama, untuk bagaimana caranya kita memulai produktivitas atau membalance produktivitas, kembali lagi menurut aku kita harus berdialog dengan diri kita sendiri. Apa sih yang ingin kita tuju? Apa yang ingin kita raih? Apakah penting buat hidup kita atau apakah kita melakukan itu untuk ikut-ikutan aja? Nah, untuk aku pribadi, aku adalah seseorang yang memang suka berorganisasi. Aku suka ketemu dengan orang dari berbagai macam background, karena menurut aku dengan berinteraksi dengan orang-orang yang mindset-nya berbeda dengan aku, disitulah aku bisa termotivasi gitu ya, atau terinspirasi untuk menjadi orang yang lebih baik harapannya. Jadi, selain itu, aku juga suka belajar gitu kan, karena riset yang aku lakukan selama ini itu sesuai dengan apa yang memang aku ingin lakukan, sehingga nggak ada kebencian atau bibit ini ya, kebencian antara aku dan apa yang harus aku lakukan untuk akademik gitu, tanggung jawab akademik aku. Nah, jadi yang suka aku lakukan adalah pertama tentunya untuk tahu prioritas. Yang selalu aku bilang adalah kita nggak harus semuanya 100% at the same time. Kita bisa loh membagi waktu. Kenapa? Karena pertama organisasi itu kita nggak sendirian, kita berkelompok, kita bisa mendelegasikan tugas. Lalu pada akhirnya prioritas kita sebagai mahasiswa adalah untuk berkuliah. Gitu. Jadi misalnya nih kalau misalnya di awal lagi orientasi aja atau misalnya lagi minggu-minggu pertama yang dimana materinya itu nggak terlalu berat, disitulah kita fokuskan mungkin 70%-nya ke tanggung jawab kita di organisasi. Di situ kita mulai planning, kita mau bikin project apa, projectnya ngapain, terus abis itu yang bakal jadi penanggung jawab untuk masing-masing divisi siapa. Di situ kita kencengin. Tapi kalau udah masuk-masuk bulan-bulan ujian nih gitu, atau misalnya banyak project, disitulah kita delegasikan tugas kita, dan di situ kita mulai fokus kepada tanggung jawab kita sebagai mahasiswa. Jadi harus dari kita yang tahu prioritas kita di mana, dan harus dari kita yang tahu dan tegas untuk membaginya. Nah, bagaimana caranya agar semuanya bisa berorientasi akhirat? Kembali lagi, kalau menurut aku, nggak susah loh gitu untuk berorientasi akhirat. Karena dengan kita kuliah nih, dan kuliah kita tujuannya adalah untuk bisa menjadi madrasah terbaik untuk anak-anak kita. Itu udah ibadah. Misalnya dengan kita kuliah, terus dengan kuliah kita ingin membangun satu project yang akhirnya akan menjadi untung bagi banyak umat, termasuk orang Islam. Itu udah menjadi ibadah. Jadi, kembali lagi kita harus menaruh diri kita dengan apa yang ingin kita lakukan, itu sesuai lagi dengan ini ya, orientasi buat umat gitu, atau orientasi dengan membawa manfaat buat orang lain. Karena dengan kita bisa membawa manfaat buat orang lain, insya Allah disitulah Rasulullah ya Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Dan disitulah insya Allah bisa menjadi nilai ibadah buat kita. Jadi semua bisa menjadi nilai ibadah. Tinggal diniatkan kembali saja gitu bahwa semuanya untuk ibadah. Semoga menjawab ya. Terima kasih banyak Kak Zafira. Nah, selanjutnya selain Hana Naila, ada yang mau ngajuin pertanyaan lain melalui mic? Kalau enggak, aku mau bacain pertanyaan yang udah dimasukin di Slido nih. Pertanyaan teman-teman yang melalui Google Form waktu itu. Nah, oke deh.
ini masih berhubungan dengan yang tadi mungkin Kak. Kan tadi aku lihat tuh Kak Zafira tuh banyak banget kan kegiatan yang sedang dilaksanakan saat ini di luar akademis. Nah, itu gimana sih caranya kita tuh manajemen waktu yang baik antara kehidupan pribadi, kegiatan di luar, terus sama akademis, biar kayak kita nggak malah gara-gara kita terlalu banyak kegiatan, kita malah ketinggalan aspek yang lain gitu. Misalnya kehidupan pribadinya jadi kurang diperhatiin, kayak gitu. Mungkin Kak. Itu pertanyaan dari Najwa. Baik, terima kasih Najwa. Jadi yang kadang kita lupa adalah kuliah tuh 4 tahun loh. Dan 4 tahun adalah waktu yang lama untuk mengeksplor banyak hal yang ingin kita lakukan. Mungkin kalau di CV kesannya aku melakukan banyak banget. Tapi kalau kita bagi per tahun atau per semester, itu sebenarnya I check things one thing at a time gitu. Jadi misalnya tahun pertama nih aku fokusin untuk akademik karena aku baru datang ke Jepang, aku pengen adaptasi rasanya di sini hidup sebagai mahasiswa inter dengan minoritas gitu kan, sebagai minoritas muslim. Ya udah gitu, aku fokusin untuk belajar semester pertama. Baru semester 2 aku coba untuk ngambil part time job. Baru tahun kedua aku coba ikut organisasi. Baru tahun ketiga aku coba magang. Jadi enggak semuanya digabung dan diambil at once gitu. Karena sebagai manusia, I think that's humanly impossible. Tapi kita punya 4 tahun, kita punya 8 semester, mungkin dengan 8 semester itu dari awal kita bisa plotting dari awal. Oke, 8 semester, 1 semester harus ngerjain 1 project. Atau 1 semester harus magang di sini, 1 semester harus kerja di sini. Nanti kita lulus bisa dengan CV yang kita sudah melakukan 8 different things gitu. Atau kalau misalnya kita manajemen waktunya bisa lebih baik dari itu, maka kita bisa targetin atau plotting 1 semester harus ngelakuin 2 hal. Mungkin satunya adalah ekskul di mana perlu lomba gitu kan. Lombanya juga mungkin bisa 5 sendiri. Jadi kita harus bisa pertama punya long term plan, kita pengen ngapain aja, apakah itu organisasi, kegiatan spiritual, kegiatan ekskul, lomba, dan lain sebagainya, dan kita harus tahu kapan mau kita lakukan. Nggak mungkin semuanya kita kejar di tahun terakhir, nggak mungkin semuanya kita kejar di tahun awal. So, have a good long term plan. Itu sih saran aku. Masih di mute, Kak, kayaknya. Nah, ya, oke. Makasih Kak jawabannya. Semoga tadi yang bertanya terjawab ya pertanyaannya. Setelah ini mungkin ada yang mau bertanya melalui mic gak? Kita kasih kesempatan nih. Biar bisa langsung sekalian ngobrol-ngobrol dengan Kak Zafira. Kapan lagi kan bisa ngobrol dengan orang semacam Kak Zafira yang keren ini gitu. Tadi ada ini, Bunga Amalia. Oh iya. Oke, sebelumnya makasih buat panitia udah dikasih kesempatannya. Halo Kak Zafira, jadi aku mau tanya Kak, gimana caranya kita untuk mengembrace kegagalan? Jadi misalnya kita udah tahu nih kita gagal dan kita udah menerima takdir Allah yang memberikan kegagalan tersebut. Namun gimana kita tahu kalau misalnya dari kegagalan tersebut tuh kita harus masih lanjut lagi atau memang itu tuh udah petunjuknya Allah buat kita berhenti ambil di jalan itu. Jadi gitu Kak pertanyaannya. Oke. Terima kasih. Ini pertanyaan yang aku saat ini sedang resonate banget sih sejujurnya. Dan tadi pertanyaannya adalah how do we know gitu ya. Gimana caranya kita tahu itu adalah pertanda untuk berhenti atau pertanda untuk kita lanjut terus. Kalau menurut aku, we're the ones to decide. Kitalah yang memutuskan apakah kita harus lanjut terus atau kita harus berhenti di situ saat itu juga. Yang namanya ujian itu, pasti kita diuji akan mengambil tindakan seperti apa sebagai respon. Kita dikasih satu skenario, lalu Allah pengen lihat nih, kita akan sebagai bentuk syukur, kita akan melakukan apa. Apakah kita akan melihat, menerima itu sebagai sesuatu yang menutup jalan rezeki kita 100%, ataukah kita melihat, oh, berarti tahun depan nih, berarti kesempatannya, atau tahun depannya lagi nih, atau berarti masih harus lebih kencang lagi di ikhtiarnya. Itu kita yang menentukan. Dan kalau misalnya aku, dari dulu, perspektif aku tentang kegagalan adalah bukan not at all, tapi not now. Jadi, dengan kita mengalami satu kegagalan, bukan berarti serta-merta jalan rezeki kita ditutup di situ. Karena ada orang seperti Thomas Alva Edison yang mencoba 10.000 kali,
dan akhirnya berhasil gitu. Jadi kalau kita belum mencoba 10.000 kali, nggak realistis ya mungkin. Tapi kalau kita belum mencoba lagi, dan lagi, kalau itu memang sesuatu yang benar ingin kita lakukan, maka pasti kita bisa cari cara untuk bisa sampai di situ. Tapi kalau misalnya ternyata kita di tengah jalan, kita mengeksplor lalu menemukan tempat yang dimana kita jauh lebih passionate, maka disitulah mungkin Allah menunjukkan kepada kita bahwa, lihat, dengan kamu ditutup jalannya di sini, kamu telah dibawa ke satu bidang yang dimana kamu di situ menemukan your soul, your passion, your heart gitu. Jadi tetap jalan terus. Kalau dari aku sih seperti itu. Baik Kak, terima kasih banyak atas jawabannya, sangat menjawab. Thank you, Hama. Oke, mungkin Lin, ini kita selang-seling kali ya. Tadi habis pembicara, berhubung di Slido juga banyak. Jadi Slido, habis itu nanti pertanyaan selanjutnya. Tadi aku lihat Ida Mahvita Sari. Jadi kita satu pertanyaan Slido dulu, lalu akan kembali lagi. Yang ini ya? Oh, bukan. Itu nanti pas Ida itu mau on mic. Jadi ini yang paling atas saja, top full. Oke. Oh, ini mungkin ya, kita kembali lagi ke kehidupan pribadi gitu ya. Di antara sela-sela kesibukan itu, mungkin kayak kadang kita malah jadi lupa nih untuk lebih ibadahnya tuh lebih malas atau kayak gitu jadi bablas, atau mungkin ada lah yang kayak gitu pasti ya. Nah itu gimana sih Kak caranya kita biar tetap terkoneksi dengan Al-Quran dan juga nggak ibadah kita tuh juga nggak terbengkalai gitu dengan segala kesibukan yang ada gitu di kuliah ataupun kehidupan lainnya gitu Kak. Oke. Kalau misalnya dari aku pribadi, ini juga masih proses ya gitu, dan kita semua di sini sama-sama semangat mendoakan. Tapi kita bisa mengganti mindset kita. Jadi bukan kita membaca Al-Quran di tengah kesibukan kita, tapi kita menyelipkan kesibukan kita di tengah waktu ibadah kita. Ngeh nggak perbedaannya gitu. Jadi kalau misalnya kita menyelipkan waktu untuk beribadah di sela kesibukan kita, maka kita menomorduakan ibadah gitu kan. Tapi kalau misalnya kita menyelipkan kesibukan kita di antara waktu ibadah, maka yang menjadi nomor satu prioritas kita adalah ibadahnya. Dan tentunya harapannya kita di sini sama-sama bisa men-switch mindset itu agar kita kembali memprioritaskan ibadahnya dulu, baru nih ibadahnya semua udah jalan, barulah kita di situ baru melakukan segala tanggung jawab lainnya. Karena pada akhirnya kalau kita peringkatin nih, tanggung jawab terbesar kita yang paling utama adalah kepada Allah, baru kepada hal-hal yang lain di sekitar kita. Gitu. Betul banget sih kalau menurut aku pernyataan Kak Zafira barusan, kayak kita harus ngedahuluin dulu ibadah baru kehidupan yang lainnya. Soalnya aku juga pernah ngerasain kayak gitu Kak. Kayak misalkan aku lagi ngerjain tugas dan saat itu lagi azan, misalkan azan asar gitu. Dan aku waktu itu malah kayak nanti dulu deh sholatnya, kerjainin dulu, tapi ternyata tugas aku malah nggak lancar kerjainnya Kak. Tapi di waktu yang lain aku nyoba deh, kayak sholat dulu deh gitu kan. Ternyata dengan aku ngedahuluin sholat dulu, pas aku ngerjain tugas itu lebih lancar kayak gitu. Jadi mungkin itu contoh nyatanya gitu dalam kehidupan gitu. Nah, ini udah nih dari Slido. Tadi untuk Ida boleh langsung izin on mic ya. Tadi siapa Kak Fatinah yang izin on mic? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya untuk panitia dan juga terima kasih atas penyampaian materinya yang sangat insightful dan menginspirasi. Jadi yang ingin saya tanyakan tadi itu Kak Zafira bilang bahwa life is not about finding ourselves, but life is about creating ourselves gitu. Nah, ketika kita udah tahu nih tujuan kita ke masa depan itu apa, long term-nya apa, lalu kita ingin jadi role model, tapi di lain sisi itu ketika kita ingin jadi role model, kita pasti punya role model lain kan. Dan pada akhirnya, ya tadi, role model itu justru membuat kita merasa insecure gitu, karena berusaha untuk membandingkan hal terburuk yang kita punya dengan hal terbaik yang orang lain punya gitu. Itu sering kali terjadi. So, how to deal with it gitu, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ida. Benar ya, memang kita sebagai manusia itu biasanya suka terlalu larut dalam benak kita, yang sebenarnya kalau misalnya, kalau teman-teman pernah baca buku The Things That You Can Only See When You Slow Down, itu ditulis bahwa
satu hal yang serasa mengkontaminasi seluruh jiwa raga kita, seluruh dunia kita, itu kalau misalnya dilihat dari kacamata orang lain, itu bahkan nggak ada, non-existent problem tersebut, karena orang lain itu nggak melihat bahwa itu menjadi masalah gitu. Hidup kita, hidup orangnya hidup orang. Kenapa harus dibandingkan gitu ya? Tapi again, it exists. Dan buat aku, kalau sempat tadi aku sampaikan adalah untuk mindset kita. Kita ubah mindset kita dan kita lihat orang-orang yang kita idolakan bukan sebagai orang yang di situ tujuannya adalah membuat kita insecure, tapi adalah orang yang ingin kita justru ingin menjadi seperti mereka gitu. Karena kalau secara pribadi nih misalnya, ada orang yang nge-DM ke aku bilang, Kak, kenapa sih kakak bikin aku insecure? Apakah niat aku bikin mereka insecure? Tentu tidak gitu. Aku ketika berbicara seperti ini dengan teman-teman semua, harapannya adalah biar kita bisa sama-sama menerima semangat dari satu sama lain, biar kita bisa maju bersama gitu. Jadi gak ada yang tujuannya adalah aku ingin menjatuhkan satu orang, lalu sebagai balas dendam karena aku merasa aku pernah dijatuhkan oleh orang lain. Enggak seperti itu. Jadi, first of all, know that these people don't exist to make you feel insecure. Know that these people exist to help you become the better version of yourself that you can be. Gitu. Dan kembali lagi untuk melihat mereka bukan sebagai orang yang ingin menjatuhkan kita, tapi sebagai motivasi supaya kita bisa menjadi sehebat mereka atau bahkan jauh lebih hebat lagi daripada mereka. Who knows? Gitu. Semoga menjawab ya Kak Ida ya. Oke, terima kasih Kak. Oke, makasih Kak Zafira, jawabannya bagus banget. Semoga Ida setelah pertanyaan itu dijawab, nanti bakal menemukan jalan selanjutnya untuk menjadi role model yang baik ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan di Slido. Di sini, oke ini udah. Nah, ini udah ya, Indah Ayudia pertanyaan persis dengan Ida. Mungkin, Kak, aku sendiri mau nanya nih, Kak. Aku nih kan udah nge-follow Kakak dari SMA nih. Terus aku tahu bahwa Kak Zafira itu sudah menikah pada usia 20 tahun. Gimana tuh, Kak? Mungkin boleh sharing tentang kayak gimana memanage hal seperti itu. Kan itu merupakan tanggung jawab yang besar ya, terutama nanti kita menjadi seorang istri kayak gitu. Sedangkan Kak Zafira sendiri masih berkuliah kayak gitu, Kak. Oke. Sebenarnya ini aku juga mungkin belum bisa cerita banyak ya gitu, karena usia pernikahan aku juga belum nyampe setahun gitu. Tapi begini, dengan kita menjadi istri atau dengan kita menjadi suami, itu tidak mengambil tanggung jawab kita dari identitas kita yang lain yang sebelum kita menjadi istri atau suami. Yaitu kalau untuk aku mahasiswa, buat suami aku pun begitu mahasiswa. Dan kita semua, kita dua-duanya di sini di Jepang sama-sama mahasiswa, dan kita juga memiliki tanggung jawab selain sebagai selain sebagai pasangan, tapi juga sebagai mahasiswa untuk semua tugas-tugas kita di kuliahan. Jadi untuk bisa membagi waktunya, sebenarnya sama aja kayak sebelum kita nikah, kita sama-sama harus makan, kita sama-sama harus ngejemur, kita sama-sama harus nyetrika, sama-sama harus ngerjain tugas juga di tengah semua waktu tersebut atau tanggung jawab tersebut. Bedanya dengan kita menikah, alhamdulillah kita bisa membagi tugas gitu. Jadi dengan menikah tersebut nggak lagi kita masak buat diri sendiri, nggak lagi kita ngejemur sendiri, tapi kita bisa bagi nih. Oke, berarti nanti yang masak aku, kalau misalnya yang masak aku, berarti yang ngejemur adalah suami aku. Atau oke nih, aku lagi harus persiapan untuk presentasi, yang penting berarti nanti suami aku yang mengerjakan tugas rumah, nanti gantian kalau suami aku yang sibuk, berarti aku yang mengerjakan tugas rumah. Jadi, betul tanggung jawabnya besar, tapi ini juga tanggung jawab yang bukan kita emban sendirian, tapi juga bersama dengan pasangan kita. Jadi, nggak usah takut, marriage is for two. Nggak sendirian kita nanti kerja kerasnya ya. Oke Kak, makasih banyak. Oke, kita sebelumnya ini kita ke yang mau on mic dulu kali ya. Di sini ada yang mau on mic lagi nggak? Tadi yang pertama setelah Ida adalah Khairun Nisa. Khairun Nisa. Oke. Hai. Kedengaran nggak suara aku, Kak? Kedengaran. Terdengar.
atas insight-nya banget. Halo. Jadi aku mau nanya Kak, terkadang kan kita sulit ya menentukan fokus kita, kayak semua hal tuh menarik gitu Kak di mata kita. Gimana sih cara Kak Zafira untuk menahan diri dari hal-hal yang sebenarnya itu bukan prioritas kita, tapi menarik di mata kita? Itu satu. Terus yang kedua, di saat kita memutuskan untuk melakukan sesuatu, kita kan biasanya berusaha emang karena Allah, tapi di sepanjang perjalanan mungkin kayak melenceng gitu kan ya. Itu gimana cara Kak Zafira untuk kembali lagi biar niatnya karena Allah gitu sih Kak. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Sebenarnya yang tadi disebutkan sama Khaironis itu benar. Kita terkadang suka lupa nih. Kita awalnya ngerjain sesuatu buat Allah, tapi habisnya di tengah jalan dengan kita dipuji, dengan kita diapresiasi dengan orang-orang di sekitar kita, akhirnya kita melakukan semua hal itu untuk mereka. Ini terjadi gitu ya. Dan yang bisa dilakukan adalah kalau satu yang aku pernah dengar gitu ketika aku nonton satu video kajian adalah to constantly renew your intention. Jadi kita nggak cukup hanya berniat baik di awal, kita harus selalu duduk muhasabah diri untuk bisa terus renew our intention, untuk memperbaharui lagi niat kita dari awal gitu. Dan ini nggak cukup kita cuma lakukan sekali dua kali, tapi terus gitu. Jadi itulah yang bisa kita lakukan. Jadi kita sama-sama bisa melakukan yang terbaik aja sih harapannya. Oke, terima kasih Kak. Oke, apakah sudah terjawab tadi pertanyaannya? Ini sudah ya sepertinya. Terima kasih ya Khaironisa udah nanya. Kita move on kali ya ke slide lagi pertanyaannya. Pilih atau Kak Zafira boleh pilih kali ya yang menarik yang mana gitu yang mau dijawab. Ya, untuk dijawab. Bentar, link sliding-nya itu ini. Oh, tadi ada nih aku yang suka agak di atas kayaknya. Okay. Boleh scroll up. Oke, stop. Yang ini ya, Kak Ayu Pratiwi. Bagaimana jika berusaha untuk menjadi my own role model, tetapi ditentang orang tua, bagaimana mengatasinya? Nah, ini menurut aku sesuatu yang relevannya dengan kita semua gitu. Karena kita memiliki satu passion, satu tujuan ke depan, lalu orang tua juga memiliki visi misi yang menurut orang tua kita terbaik untuk diri kita sendiri. Nah, bagaimana sih kita cari middle ground-nya? Pertama yang bisa aku katakan adalah yang paling bisa meyakinkan orang di sekitar kita adalah diri kita sendiri. Jadi, kembali lagi kita harus berdialog dengan diri kita sendiri. Kita pengen jadi apa, untuk apa, ngapain, rencananya seperti apa, nanti hasil yang diharapkan itu seperti apa, itu kita harus tahu dari awal. Nah, dengan kita tahu dari awal, lebih mudah bagi kita untuk meyakinkan orang di sekitar kita, baik itu partner kita, baik itu teman-teman di sekitar kita, baik itu orang tua kita. Jadi misalnya nih, orang tua kita ngajak diskusi, bilang bahwa apa yang ingin kita lakukan itu tidak lebih baik daripada apa yang ingin orang tua kita harapkan bisa kita lakukan. Disitulah kalau kita sudah berdialog, kita bisa bilang, tapi aku pengen melakukan hal ini karena ini. Tujuannya adalah ini, rencananya seperti ini, tahun pertama begini, tahun kedua begini, tahun ketiga begini. Nah, kalau misalnya kita punya rencana jelas, akan lebih mudah meyakinkan gitu. Dibandingkan kalau misalnya orang tua kita misalnya nih nanya, kita mau kuliah di mana? Kita bilang, aku pengen kuliah di Jepang. Kenapa pengen kuliah di Jepang? Karena aku pengen ke museum One Piece. Nah, itu kurang meyakinkan kan gitu. Kalau misalnya dibandingkan dengan orang yang bilang, karena aku pengen kuliah meneliti tentang sistem manajemen gempa, karena di Jepang itu negara yang rawan gempa, tapi sampai saat ini manajemen gempanya selalu bagus, misalnya bangunannya selalu kokoh gitu. Nah, jadi have a solid answer to do what you want to do. Gitu jawaban dari aku. Semoga menjawab buat Kak Ayu Pratiwi. Oke, menarik banget nih Yalin. The next audience yang nanya, aku lihat tadi selanjutnya ya Nurfil Laili. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Zafira. Kenalin, nama aku Lili.
Ya sebelumnya terima kasih ya Kak atas sharingnya yang sangat bermanfaat banget, dan aku juga sering sih lihat video YouTube Kakak yang sangat menginspirasi ya Kak. Ya semoga Kakak selalu semangat ya dalam sharing insightful di YouTube-nya ya Kak. Nah pertanyaannya mungkin ini ya Kak, berkaitan dengan case sih sebenarnya. Jadi ada kasus di mana mungkin ada seseorang ini yang sebelumnya itu dia percaya diri nih Kak, percaya diri banget dengan akademiknya dan dia tuh aktif gitu ya. Nah tapi ada seseorang yang mungkin temennya menargetkan dia sebagai ambisinya gitu. Nah sehingga orang ini tuh bisa dibilang toksik sih Kak dalam berkompetisi di akademik, dan sampai seseorang ini jadi down gitu. Jadi down dan tidak mau lagi gitu untuk aktif kembali karena hal itu menjadi trauma lah bagi dia gitu, dia yang selalu disalahkan gitu dan lain-lain sebagainya. Nah pertanyaannya nih Kak, bagaimana sih Kak cara menurut Kakak membangun kembali nih kepercayaan diri seseorang ini gitu, dan merespon ketika mungkin ada lagi nih teman-temannya atau orang-orang yang menargetkan diri dia sebagai ambisi yang mungkin kompetisinya kurang sehat gitu. Nah, bagaimana menurut Kakak? Terima kasih. Oke. Aku suka sejujurnya pertanyaannya gitu, karena kita hidup di dunia ini emang gak bisa kita selalu win-win situation ya, selalu ada yang zero sum gitu, jadi harus ada yang jatuh agar yang lain bisa bangun gitu. Tapi kalau misalnya buat aku, semakin kesini mindset yang aku punya adalah, pertama take the high road, dalam artian kita gak usah meladenin, karena the more we ignore the situation, the more it feels like it doesn't exist gitu. Jadi dengan kita tidak merespon terhadap situasi tersebut, maka seolah-olah tidak ada kompetisi tersebut, seolah-olah nggak ada tuh situasi tersebut. Mungkin kayak ini ya, kayak kasih sayang sebelah pihak gitu. Jadi dari mereka sebenarnya ada nih perasaan menggebu-gebu, tapi kitanya ya udah biasa aja, kayak lo siapa gitu kan. Nah kalau aku sih menyarankan untuk tetap fokus kepada apa yang ingin kita lakukan, tetap fokus kepada tujuan kita. Mungkin dengan dia memasang, gini, kita ambil orang lain memasang diri kita sebagai target, itu sebagai komplimen, tapi ya udah. Pada akhirnya mungkin kalau misalnya kita down gara-gara hubungan seperti itu, mungkin itulah dari awal tujuannya gitu kan, supaya bikin kita ya udahlah kita mundur, ya udahlah kita mundur. Tapi we are not responsible for other people's success. Itu yang pengen aku bilang buat teman-teman semua. Sama kayak kalau teman-teman pernah nonton Crazy Rich Asian, terus di bagian akhir ada scene Astrid ngeceraiin suaminya, terus dia bilang, it's not my responsibility to make you feel like a man. Itu aku setuju banget. Bukan tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab teman-teman untuk atas kebahagiaan atau keterpurukan teman-teman semua. Karena kita semua di sini sama-sama hidup, sama-sama susah, yang bisa kita lakukan adalah untuk fokus kepada apa yang ingin kita lakukan. Kalau teman-teman di sekitar kita ingin minta tolong, boleh kita kasih gitu kan bantuan, dengan harapan ya itu bisa menjadi berkah buat kita. Tapi disitulah kita harus bisa tarik garis, kita not responsible for everyone's success. Pada akhirnya ketika kita lulus, kita nyari kerja, kita usaha sendiri. Ketika kita pengen masuk PTN, terus kita belajar buat SBMPTN mati-matian, itu nggak ada lagi yang namanya squad gitu. Jadi focus on yourself gitu. Kita juga nanti di akhirat dihisapnya sendiri-sendiri guys. Semoga menjawab ya. Oke Kak, terima kasih banyak ya Kak atas jawabannya. Oke, setelah kan tadi udah nih on mic. Sekarang kita balik lagi ke studio ya. Nah, dari Kak Zafira sendiri mungkin ada yang mau dipilih pertanyaannya yang menarik bagi Kak Zafira kayak gitu. Ini aku scroll pelan-pelan. Aku mau jawab ini yang dari Nailil, mungkin boleh scroll ke atas dikit. Oke, sip, itu. Dengan maraknya orang yang berlomba-lomba untuk menjadi cantik karena melihat orang lain, bagaimana caranya percaya pada diri sendiri. Jadi, ini insecurity not because of our ability, tapi of our physical features ya. First of all, let me tell you that you're beautiful. Selesai. Teman-teman semua di sini have their own unique beauty, dan itu adalah sesuatu yang menurut aku sayang sekali kalau tidak di-embrace gitu. Karena kita sudah diberikan feature seperti ini as unique as possible, and
kalau misalnya orang di sekitar kamu tidak meng-appreciate itu, I appreciate you. Nah, pertama, sebenarnya ngomongin tentang kecantikan, terutama sebagai muslimah, itu menurut aku satu topik yang kita bisa opening ini ya, can of a worm gitu. Tapi intinya begini, terutama kita sebagai muslimah, yang dimana kita diminta untuk meng-observe our modesty, itu tujuannya bukan hanya agar, kalau banyak orang nih bilang gitu kan, makanya berhijab supaya orang-orang di sekitar kita baik, atau makanya berhijab supaya nggak digangguin. Nggak hanya itu aja gitu, tapi kita juga berhijab to protect one another gitu, supaya yang bisa kita fokus kepada orang lain atau tentang orang lain itu bukan tentang physical features mereka, tapi on who they really are deep down in the inside gitu. Tentu dengan consumerism sekarang atau dengan capitalism sekarang, karena modesty has become such a fast growing fashion, kita mulai melupakan hal-hal seperti itu. Tapi you are here and you are beautiful, dan kita nggak berkompetisi dengan orang lain untuk sesuatu yang dimana kita tidak bisa ubah gitu. Jadi some people buat kita, menurut kita mungkin lucky, tapi mungkin untuk kamu sendiri yang kita nggak sadari adalah ada sejuta orang di luar sana yang berharap bisa memiliki physical feature seperti kalian gitu. Jadi it's not a competition, it's about genes, it's about destiny. Dan di sini yang menurut aku bisa kita fokus untuk lakukan adalah untuk mempercantik bukan dari wajah, tapi dari hati kita, dari personality kita, dan dari benak kita. Because us women, we're so much more than our face. Gitu. Jadi semangat. Oke, keren banget Kak itunya. Aku jadi betul banget. Kita harus nggak cuma dari luar tapi cantik dari dalam gitu intinya ya. Gimana Nailil? Oh ya, dia nanya dari sini ya. Semoga pertanyaan Nailil terjawab ya. Sekarang nih aku lihat udah ada 2 orang yang resian juga ya. Kak Fatina ini tadi siapa duluan ya yang resian? Iya nih, aku miss nih. Siapa duluan ya tadi? Astrida atau Milda duluan ya? Maaf ya kalau aku salah pilih nih ya. Tapi kayaknya sih Astrida duluan ya. Oke. Silahkan. Maaf Astrida ya kalau boleh aku banget pilih. Terima kasih Kak kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaraku kedengaran. Jadi pertanyaan itu sesuai dengan permasalahan dari mahasiswa itu, how do we face our insecurity about getting job? Karena kan misalnya sekarang ini kita kuliah, misalnya lanjut S1 atau S2, yang pada akhirnya nanti kita mau dapat pekerjaan. Nah, dan di mana situasi sekarang itu banyak sekali pengangguran, misalnya meskipun dia S1, dan lowongan pekerjaan yang terbatas. Jadi bagaimana kita menghadapi rasa insecurity, terus rasa takut, terus rasa was-was, karena misalnya jumlah orang yang mendaftar itu sangat banyak, dan seterusnya terkait dengan masalah lowongan pekerjaan itu. Itu Kak. Makasih. Oke, sama-sama. Sebenarnya aku belum berani untuk ngasih advice mengenai ini karena aku belum berada di posisi di mana aku mencari pekerjaan. Tapi kalau misalnya aku melihat dari pengalaman teman-teman di sekitar aku, yang aku tahu adalah, pertama, job seeking itu nggak ada yang mudah buat siapapun gitu. Karena kita semua membawa credentials yang bagus, dan tiap universitas, bukan aku mikirnya daftar S2. Tiap universitas atau kantor pasti punya ini kriteria sendiri nih untuk meng-accept seseorang. Jadi, if we're not the one, bukan karena kita nggak mampu, tapi karena mereka mencari orang yang spesifik, kayak puzzle, dan kita kebetulan mungkin kekurangan satu side yang bisa cocok di puzzle tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, mungkin untuk mengurangi job seeking insecurity ini, itu bisa loh agar kita mulai mencari bukan dengan cara hanya mengirim CV ya gitu, tapi dengan kita datang ke workshop experience, dengan kita datang ke seminar-seminar. Karena kebanyakan tidak hanya dengan kita mengirim CV, tapi networking itu juga sama pentingnya. Kalau punya LinkedIn, gunakan seefektif mungkin, seefisien mungkin, minta rekomendasi dari banyak orang untuk ngasih thumbs up di LinkedIn kita. Itu juga. Nah, yang ketiga, sometimes I think kita memiliki satu ekspektasi tentang pekerjaan yang ingin kita lakukan.
Tapi ketika kita sudah tidak menerima ini ya kesempatan di ekspektasi yang paling pertama, dari kita juga ada keengganan untuk menurunkan standar tersebut gitu. Jadi kita forever trying to achieve for one thing yang mungkin not the time for us to achieve gitu. Dan padahal kalau misalnya di Indonesia ya sistem pekerjaannya berbeda dengan di Jepang, kita bisa loh transfer company from one company to another. Berbeda dengan di Jepang, kalau kita kerja di satu company, lulus kuliah biasanya sampai kita pensiun itu selalu di company tersebut gitu. Jadi itu juga satu opportunity ya. And lastly, kalau misalnya there's no one who's going to accept us, maybe we can be our own boss. Kita yang mulai menjadi entrepreneur, memikirkan apa yang ingin kita lakukan, kita bikin platformnya untuk diri kita sendiri untuk bisa santai melakukan hal tersebut. Nah ini kalau misalnya boleh dilihat di chat, kayak Kanadira ya, Kanadira baru-baru ini, bukan Kanadira, Kak Indah Safira, baru-baru ini juga ngepost di YouTube tentang bagaimana dia as a Harvard graduate struggling gitu untuk mencari pekerjaan. Jadi right now it's happening to everyone, especially with the pandemic. Ini bukan sesuatu yang bisa kita salahkan kepada siapa-siapa. Ini justru menjadi ini ya, mungkin something to push us forward. We're all on the same boat. Semoga itu bisa membuat teman-teman semua merasa lebih baik lagi tentang feeling this insecurity. Oke. Makasih, Kak. Thank you, Astida, pertanyaannya. Semoga menjawab ya. Terus Alin, silakan Lin, lanjutkan. Oke. Jadi, berarti kita balik lagi nih ke Slido ya. Kita sekarang sisa ada 15 menit lagi, mungkin sekitar 3 pertanyaan lagi kali ya, Kak, untuk dijawab. Apa ya? Bagaimana berarti? Kalau dari Kak Zafira sendiri mungkin ada pertanyaan yang mungkin menarik untuk dijawab? Oke, aku mau jawab ini, boleh stop? Oke. Jadi yang 39 minutes ago, namanya kita nggak tahu ya, bertanya. Sekarang lagi merasa minder sama lingkungan teman-teman kampus yang aku lihat keren-keren banget dan aku merasa emang harus keluar dari zona nyaman. Yang aku pengen bilang ke teman-teman semua adalah percayalah, semua teman-teman kalian yang melakukan hal yang menurut kalian luar biasa, itu pun sedang keluar dari zona nyaman mereka. Gitu. Jadi life is always going to be challenging, dan untuk kita bisa mengalami satu self-development, kita harus disrupted. Disrupted dari pola pikir kita, dari habit kita sehari-hari. Karena dengan kita disrupted, disitulah kita mencari cara untuk mengovercome apa-apa yang tidak nyaman dengan kita, dan disitulah kita juga mulai membuat satu habit di mana kita mulai ini nih mendapatkan skill-skill yang selama ini di zona nyaman kita tidak pernah kita dapatkan. Jadi, there's nothing comfortable about being the best. There's nothing comfortable about working hard. Tapi ini kembali lagi depending on whether you want to or not. Kalau kita ingin keluar dari, kalau misalnya kita ingin meng-achieve semua yang ingin kita achieve, you have to come out of your comfort zone. Tapi it's okay, karena kamu bukan satu-satunya yang tidak nyaman. Semua orang di sekitar kamu pun sama-sama merasakan satu ketidaknyamanan gitu. Jadi, it's a learning process. And learning process is never comfortable. Jadi semoga menjawab ya. Semoga ini siapapun ini yang bertanya, pertanyaannya terjawab dan nggak minder lagi untuk menghadapi apapun itu. Jadi nggak perlu minder lagi sama lingkungan teman-teman kampus, gitu. Nah sekarang kita balik lagi nih ke Mik. Di sini ada dari IPB Latifah Fajrin Azahra sama Milda Robaniah. Yang lebih dulu siapa nih, Katina? Mungkin ini ya, berhubung waktunya udah sebentar lagi, boleh Latifah dulu, abis itu langsung Milda, nanti biar dijawab secara bersamaan. Silakan Latifah. Oke, terima kasih Kakak Panitia atas kesempatannya. Assalamualaikum Kak Zafira, saya Latifah, izin bertanya. Dalam webinar atau seminar yang biasanya saya ikutin, pasti kan ada orang yang bisa langsung menanyakan sebuah pertanyaan yang menurut saya itu sangat kritis gitu ya Kak. Dan simpel aja pertanyaannya,
gimana sih kita bisa meningkatkan kapasitas diri kita, terutama dalam critical thinking, karena menurut saya itu hal yang menurut saya dalam diri saya masih kurang, tapi itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, Kak. What a great question. Silakan selanjutnya Milda, dikip dulu ya. Baik, terima kasih kakak-kakak panitia. Sebelumnya mohon maaf saya off kamera karena sinyalnya sedang tidak stabil. Dan terima kasih juga kepada Kak Zafira atas materinya. Yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana jika kita dipercayai oleh banyak orang gitu bahwa kita bisa, namun diri kita tuh malah jadi minder gitu, Kak. Jadi kayak emang aku pantas ya dapat posisi ini, apakah aku bisa gitu kalau semua orang percaya sama aku gitu. Kayak gitu sih, Kak. Jadi kayak gimana sih kita tuh percaya sama kemampuan kita yang menurut orang lain tuh kita tuh bisa, padahal kita sendiri aja masih ragu gitu bisa atau enggak. Mungkin segitu sih. Terima kasih, Kak. Oke. Mungkin boleh dijawab langsung aja ya dari kakak-kakak panitia. Sip. Untuk Kak Latifah, pertama, bagaimana caranya kita bisa mengasah critical thinking skill kita? Kalau buat aku sendiri, critical thinking skill itu berkaitan dengan apa-apa yang bisa kita cerna dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi buat aku untuk bisa mengasah critical thinking skill ini, aku juga harus banyak mengkonsumsi konten-konten yang dimana aku diajak untuk berpikir gitu. Jadi entah itu konten video-video seperti Gitasaf atau video-video seperti dari Yakin Institute, videonya Numan Alihan, itu aku konsumsi untuk melihat benar nggak sih sebenarnya pemikiran aku selama ini, atau ada nggak sih yang menurut aku selama ini itu A, tapi sebenarnya buat orang lain itu B. Dan dari kita sendiri harus ada kesiapan untuk menemukan kemungkinan bahwa kita tuh selama ini salah loh gitu, atau selama ini kita kurang jauh loh mikirnya. Jadi again keluar dari comfort zone kita. Nah, buat aku sendiri hal lain yang bisa kita lakukan selain nonton video-video itu adalah untuk communicate with people. Karena nothing is more beautiful atau more insightful than trading thoughts with people yang menurut kita itu nggak sejalan sama kita. Karena disitulah kita bisa semakin terbuka dunianya. Mungkin teman-teman yang selama ini ada di lingkungan kita adalah orang-orang yang memang sudah sama gitu kan mindset-nya dengan kita. Coba kita keluar, coba kita terbuka dengan orang-orang yang lifestyle-nya beda, mungkin agamanya beda, mungkin etnisitasnya beda. Duduk sama mereka, have a coffee, talk about life gitu. Pasti banyak banget loh tentang ini ya, tentang hidup yang selama ini kita nggak tahu karena kita nggak pernah terekspos dengan itu semua. Lalu reading great books, self-developing books itu menurut aku juga sangat membantu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak siapa? Udah gak ada ya raise hand-nya. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa yakin gitu dengan ketika kita diberikan tanggung jawab oleh orang lain yang dimana menurut orang lain kita mampu tapi kita merasa masa sih gitu. Nah kalau teman-teman follow di Twitter aku ada satu quotes-nya Kartini yang aku pin dan tulisannya adalah aku bisa, intinya begitu. Dan yang aku sadar selama ini adalah the first barrier towards reaching our goal atau any accomplishment that we want to achieve itu adalah diri kita sendiri. Jadi bukan orang di sekitar kita, bukan orang tua kita, teman-teman kita, atau misalnya pasangan kita, tapi yang menjadi barrier paling pertama yang memiliki mental barrier itu adalah diri kita sendiri gitu. Jadi misalnya nih, pengen daftar UI, gue nggak bisa. Selesai. Kita nggak akan daftar karena disitulah kita udah terhenti, bukan karena orang lain, tapi karena diri kita sendiri. Dan itulah satu barrier yang menurut aku harus kita bisa lawan gitu. Your biggest enemy is yourself if you let it be. Tapi if you don't let it be, then kita bisa loh untuk one step further. Dan harapannya dengan seperti itu kita bisa benar-benar live up to other people's expectation. Dan di sini bukan karena mereka numbalin kita ya gitu. Dengan kamu ditunjuk, memang disitulah mereka melihat satu talent atau potensi di kita. Dan maybe if we're a bad judge of character about ourselves, kita bisa percaya dengan teman-teman di sekitar kita. Dan jangan kita terlalu terlarut dengan apakah kita bisa atau tidak, lakukan aja. Gitu. Semoga menjawab ya Kak Milda.
Thank you Kamilda dan Latifah Terima for kasih. pertanyaannya. Semoga menjawab ya. Dan oke, Len. Kita masih punya waktu nggak nih? Atau Masih ada 7 menit mungkin. Mm-mm. Sampai 14.45. Atau mungkin nih mau dibacain lagi Slido atau kayak terlalu boring ya kalau kita baca Slido terus, atau mau, aku punya pertanyaan sih sebenarnya. Aku agak kepo sama one of your statement dari YouTube bahwa salah satu tujuan dari Kak Zafira mau bikin YouTube adalah untuk spread as much of information buat orang-orang Indonesia, buat Muslim ya, karena you know how powerful access to informasi ya kan. Dan aku pengen tahu lebih lanjut mengenai statement itu, dan mungkin where you gonna bring this YouTube account ke depannya? Apakah kamu akan constantly bikin YouTube account seputar YouTube kamu sih Kak? Oke, jadi untuk ini ya, klarifikasi udah kayak bikin thread di Twitter. Jadi kenapa aku bilang seperti itu? Pertama, menurut aku ketika kita bisa masuk ke universitas-universitas yang luar biasa gitu, seperti UI, terus ITB, terus UGM, atau apapun gitu kan universitas yang kita target sekarang, biasanya yang membantu kita itu bukan hanya gini, semua itu benar-benar berasal dari informasi. Menurut aku seperti itu. Ketika kita kelas 10 nih, terus kita tahu caranya masuk universitas terbaik di Indonesia adalah dengan cara ABCD, dari situ juga kita bisa mulai mempersiapkan. Dibandingkan ketika kita baru tahu informasi tersebut ketika kelas 12, dan kita udah nggak ada waktu untuk mempersiapkan. Dan informasi ini sebenarnya sesuatu yang udah ada di mana aja, tapi terlalu sering we expect too much to people around us untuk memberikan kita informasi tersebut dibandingkan kita yang mencari informasi tersebut gitu. Jadi information can be such a weapon. Kalau kita udah tahu nih dari tingkat 3 untuk daftar S2 harus mempersiapkan ABCD, di tingkat 3 itu juga lah kita bisa mulai mempersiapkan dibandingin kalau kita udah tahu baru setelah kita lulus S1 gitu. Jadi tujuan aku di sini adalah untuk men-share informasi through how I live, dan dengan semua ini ya yang bisa aku share secara simple aja gitu. Karena terlalu sering barrier kita ke informasi itu adalah pertama mungkin kurangnya kemampuan kita untuk bisa mencerna literasi yang ada di internet, which is bukan salah siapa-siapa gitu kan. Dan juga terkadang ada language barrier yang dimana informasi itu disediakan dalam bahasa yang kita tidak fasih. Nah di sini sebagai seseorang yang bisa berbahasa Inggris, selalu berbahasa Indonesia dan berbahasa Jepang juga, aku merasa sayang banget gitu kalau ini di-keep di aku aja, padahal banyak orang di luar sana yang punya potensi besar, yang dimana untuk mendorong mereka itu cukup dengan mereka tahu informasinya tentang bagaimana caranya mereka bisa melesat atau melejit jauh ke depan. Gitu. Itu about information ya. Terus, kalau yang kedua tentang where this YouTube is going to go gitu. Kalau buat aku sendiri ini not my full time career. Jadi semoga teman-teman gak ada yang kecewa ya gitu. Kalau tiba-tiba aku suka hilang-hilangan terutama kalau lagi ujian. Tapi it is a way for me to communicate with other people gitu, untuk membantu teman-teman dan bisa menjadi sosok quote unquote role model, dalam artian orang yang bisa dituju untuk teman-teman semua untuk mencari satu inspirasi atau mencari satu informasi atau motivasi. Harapannya aku bisa memberikan itu. Tapi again, ini ya, kalau misalnya yang aku baru-baru ini belajar dari Zahid, kalau teman-teman tahu dia YouTuber education content creator juga, gitu, dia bilang, if you create a content for everyone, then you're creating a content for no one, gitu. Jadi tentunya audiens aku spesifik kepada teman-teman muslimah aku, my sisters, dan harapannya ini adalah bisa membantu teman-teman semua ke depannya dalam tahapan hidup apapun yang aku lalui. Tapi tentu, again, it's not a full-time job, it's a hobby, and it's a means for me to communicate with everyone. Gitu sih, kurang lebih. Makasih jawabannya, Kak. Ada satu pertanyaan nih di Slido nih. Masih ada waktu kan ya, sedikit lagi. Dari Putih Adifa tadi. Bagaimana caranya mengakses diri sendiri? Kalau dari aku, dan ini sesuatu yang sangat uncomfortable ya, tapi sering sekali kita a bad judge of character of ourselves gitu. Jadi sering banget kita
mau nggak mau harus banyak komunikasi dengan orang lain untuk mendapatkan insight dari mereka. Dan ini membutuhkan keberanian untuk dihadapkan dengan realita, kamu sebenarnya orangnya kayak gini, dan itu nggak nyaman. Tapi selama kita merasa bahwa self-development itu adalah penting, maka di situ kita perlu melakukannya. Jadi kalau aku dan teman-teman aku yang suka kita lakukan adalah kita ngambil nih personality test yang emang legit ya gitu. Jadi emang dari bukan BuzzFeed tapi emang dari writer of a self-development book atau self-help book, di mana kita assess nih, kita kalau misalnya menurut tes ini orangnya seperti ini dan dengan karakter seperti ini, benar nggak sih buat teman-teman semua? Jadi aku punya book club di mana kita melakukan hal tersebut setiap kita selesai membaca self-development book, dan di situ kita bisa berkaca, oh ternyata kita modelnya misalnya introvert atau extrovert, atau kita misalnya lebih mementingkan masalah keadilan dibandingin kita percaya dengan kayak simpati misalnya seperti itu. And it helps us navigate where we want to go. Dan ini sesuatu yang menurut aku harus dilakukan secara rutin walaupun tidak nyaman ya gitu. Karena tentu banyak banget orang yang mungkin bisa langsung hate gitu kan ke kita. Satu yang teman aku lakukan yang aku juga belum ada keberanian melakukan itu adalah masang link di bio-nya di Instagram dan dia bilang hadiah untuk namanya. Dan ketika kita buka, itu adalah Google Form yang dimana kita bisa ngasih masukan, ngasih evaluasi, pokoknya apapun atau pesan yang ingin kita sampaikan kepada dia supaya dia bisa terus self-improvement. Dan menurut aku, it takes a lot of courage, tapi if you think it's necessary, then maybe you should do it. Dan aku pun merasa pernah di momen-momen dimana kita eval nih kan kalau di organisasi. Evalnya bukan acaranya, tapi orangnya yang di-eval. Ketika kita mendapatkan eval, it stings gitu. Tapi it helps. Karena terkadang kita merasa semua yang kita lakukan itu yang terbaik, mungkin untuk orang lain tidak seperti itu. Jadi kita sering butuh perspektif lain dari luar. Jadi semoga itu membantu ya untuk Kak Putih Adifa. Pas banget nih 16.45 di aku. Oke, silahkan, Lynn. Halo. Oke. Kita sudahi aja si Lynn. Oke. Terima kasih Kak sebelumnya sudah menjawab pertanyaan yang tadi. Terus ini juga karena sudah waktunya 14.45, kita akan bentar lagi closing. Sebenarnya mungkin aku bakalan ngasih kesimpulan dikit mungkin ya mengenai apa aja materi yang udah disampaikan sama Kak Zafira hari ini. Nah, intinya tuh hidup bukanlah menunggu pencerahan, tapi kita tuh harus mengeksplor sejauh mungkin, seluas mungkin sampai menemukan titik di mana ini adalah apa yang aku mau, apa yang bakalan jadi aku tuh orang yang menjadi lebih baik gitu di sini. Habis itu kita juga nggak boleh nih ya yang namanya insecure ataupun insecure terhadap apapun, karena setiap orang punya timeline-nya sendiri-sendiri dan kita fokus aja kepada diri kita sendiri untuk melakukan perkembangan diri setiap harinya, kayak gitu sih mungkin kalau dari aku. Terus ini mungkin Kak, mungkin setelah acara ini mungkin ada teman-teman di luar di sini ataupun di luar acara ini yang pengen tahu lagi tentang Kak Zafira lebih dalam, mungkin bisa dikontak dari mana nih Kak? Oke, buat teman-teman yang pengen berinteraksi dengan pikiran aku gitu ya lebih jauh, mungkin bisa langsung cek aja YouTube channel aku, namanya Zafira Akila, sama nih sama nama aku di sini, dan di blog aku juga bisa di zafirayha.com. Nanti linknya biasanya ada di Instagram. Jadi sampai ketemu di sana teman-teman semua. Oke, jadi buat teman-teman bisa langsung nanti mungkin kunjungin aja Instagramnya Kak Zafira langsung. Di situ ada link untuk ke blog dan juga YouTube-nya kayak gitu. Nah, mungkin itu aja dari aku sebagai moderator. Mungkin bakalan aku balikin lagi nih ke MC Azhar, apakah ada? Ada Kak Alin. Oke. Selanjutnya dilanjutkan oleh Azhar. Terima kasih.
Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Kak Alin dan juga Kak Zafira Akila atas ilmu yang diberikan, itu keren banget ya. Sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak buat Kak Zafira khususnya. Jadi alhamdulillah teman-teman, acara utama kita yaitu tadi talk show-nya sama Kak Zafira udahan nih. Nah, semoga pastinya banyak banget ilmu dan juga cerita dari pembicara kita yang banyak banget nih yang bisa buat jadi motivasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, kita udah hampir tiba nih di ujung acara. Karena tadi di awal kita udah buka pakai sari tilawah, maka akan kayaknya kurang kalau misalkan kita tutup nggak pakai doa. Maka dari itu, selanjutnya akan ada pembacaan doa kepada Kak Yasmin. Saya persilakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istama'at amaha batik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atik fa wathikillahumma rabitataha wa adim muddaha wa hadiha subulaha wa amlaha bi nurika alladhi la yakhfu wa suduraha bi faidil imani wa jamilit tawakkuli alaik wa ahiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, terima kasih Kak Yasmin atas bacaan doanya. Sekarang kita benar-benar tiba di